Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selamat berjumpa dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana metode mencatat menggunakan sebuah cara, yaitu mind map. Oke. Berikut adalah sebuah mind map yang menerangkan tentang mind map. Apa yang disebut dengan mind map? Mind map adalah sebuah cara mencatat. Tapi tidak sama dengan mencatat yang biasanya kita lakukan. Ada metode yang harus dilaksanakan dalam membuat catatan menggunakan mind map. Penemu dari mind map dipercaya adalah Tony Buzan. Dia adalah seorang psikolog yang hidup di Inggris pada abad ke-20. Namun sebelum Tony Buzan mengklaim bahwa dia menemukan mind map, di mana Tony Buzan menulis buku tentang mind map, membuat pelatihan dan seterusnya. Sebelumnya juga ada yang telah menemukan mind map, yaitu Raymond Lull. Ini adalah seorang filosof yang hidup di Spanyol pada abad ke-12 yang juga menemukan atau membuat catatan yang mirip dengan mind map. Namun jauh sebelum itu, Porfiri dari Tyros yang juga seorang filosof hidup di Tyros di Imperium Romawi dan hidup pada abad ketiga, dia juga menggunakan semacam mind map untuk membuat catatan-catatan. Nah, pertanyaannya, mengapa kita menggunakan mind map? Yang pertama, mind map adalah sebuah catatan, sebuah metode yang cocok dengan cara kerja otak kita, di mana otak kita bekerja dengan cara asosiatif, yaitu menghubungkan satu hal dengan hal yang lain. Misalnya, bagaimana kita bisa mengenali nama teman kita dari wajahnya. Otak kita menghubungkan wajah seseorang itu dengan namanya. Dan bagaimana otak kita juga menghubungkan sebuah warna dengan nama warna tersebut, misalnya merah. Bagaimana juga kita menghubungkan antara apel dengan warna merah, kuning dengan warna lemon misalnya. Kemudian otak kita bekerja dengan cara asosiatif secara sirkular. Nah, di sini kita perlu tambah catatannya. Sirkular atau radial ya, radial. Disebut radial adalah di mana semua ide-ide yang berhubungan dengan sesuatu yang sedang dibicarakan akan berada di sekelilingnya. Misalnya apel. Di sekitar ide tentang apel, ada ide tentang buah-buahan, ada ide tentang warna merah, ada ide tentang bentuk yang hampir bulat, ada ide tentang rasa yang enak dan seterusnya. Kemudian mengapa kita menggunakan mind map dalam mencatat? Yang pertama, tadi sesuai dengan cara kerja otak. Yang kedua, mencatat menggunakan mind map itu mudah. Mudah dalam mencatatnya dan juga mudah dalam memahami catatan tersebut. Kemudian juga mudah dalam mengulangi catatan tadi, dan juga yang keempat, mudah untuk mengajarkan kembali dari catatan itu. Mind map juga merupakan sebuah cara yang sangat cepat untuk mencatat dan juga efektif. Klaim cepat ini merupakan hasil dari beberapa penelitian. Kita lihat. Cunningham tahun 2005 membuat penelitian di mana 80% dari mahasiswa membantu
maksudnya mind mapping membantu 80% mahasiswa untuk memahami konsep dan ide dari sains. Kemudian tahun 2002 juga ada penelitian di mana hasilnya adalah 10% dari mahasiswa S1 itu meningkat pemahamannya terhadap sebuah teks dibandingkan dengan kelompok lain ya. 10% lebih tinggi pemahamannya terhadap teks dibandingkan kelompok lain. Kelompok lain hanya 6% ya. Kemudian sebuah metastudi ini adalah penelitian di dalam penelitian tentang konsep mapping. Konsep mapping ini mirip dengan mind map yang menyimpulkan bahwa konsep mapping lebih efektif ketika kita membaca teks, membuat tulisan, menghadiri kuliah, dan berpartisipasi dalam diskusi. Nah, setelah kita mengetahui alasan kenapa kita harus menggunakan mind map, sekarang saatnya kita membuat mind map. Bagaimana caranya? Ada langkah kerja yang bisa kita ikuti. Yang pertama, mulailah dari kertas yang kosong. Jadi Anda kalau ingin membuat catatan, sebaiknya mulai dari kertas kosong. Kemudian ide utama Anda catat di tengah-tengah, di tengah kertas tersebut. Selanjutnya Anda buat sub ide di sekitar ide utama, dan kemudian Anda tingkatkan interaksi terhadap satu ide dengan ide yang lainnya. Sebagai contoh, kita lihat materi kita ini sebagai contoh dari mind map. Materi utama atau ide utama adalah yang berwarna merah di tengah. Mind map judulnya. Lalu ada sub ide berada di sekelilingnya. Apa, mengapa, bagaimana, perangkat lunak. Kemudian setiap ide dihubungkan dengan garis-garis. Nah, interaksi dari satu ide ke ide yang lain itu perlu ditingkatkan. Yang pertama, dengan menggunakan kata kunci. Yang kedua, menggunakan warna, dan ketiga, menggunakan gambar. Kata kunci yang kita gunakan pada mind map adalah kata kunci yang pendek, satu kata saja kalau bisa. Atau kalau tidak bisa satu kata, bisa gunakan frase beberapa kata, 2 atau 3. Atau kalau tidak bisa frase, terpaksa kita gunakan kalimat pendek. Namun, kalimat yang panjang tidak bisa kita gunakan. Jadi ini kita coret saja. Jadi kalimat panjang tidak bisa kita gunakan. Selanjutnya, itu tentang kata kunci, lalu kita gunakan warna dan gambar. Seperti Anda lihat pada mind map ini ada warna yang membedakan satu sub ide dengan sub ide lain. Kemudian juga ada gambar. Ada angka dan gambar. Gambarnya kita lihat di sebelah kiri. Nanti ada gambar. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas mind map kita, beberapa teknik yang bisa dilaksanakan adalah sebisa mungkin membatasi jumlah cabang ide. Walaupun sebenarnya mind map bisa dibuat dengan cabang yang banyak, namun sebaiknya batasilah dengan maksimum 7 cabang saja. Kemudian urutan ketika membuat ide hingga sub ide dan sub ide adalah mulai dari yang umum menuju ke yang spesifik. Contohnya bisa kita lihat pada gambar. Misalnya ada perjalanan yang lebih umum sifatnya. Lalu yang lebih spesifik dari perjalanan adalah tiket. Lalu tiket Ufizi ini nama tempat ya. Duomo juga nama tempat. Atau plane. Plane itu pesawat terbang. Lalu KLM ini perusahaannya, tiketnya apa? Tiket
dewasa 3, anak-anak 1. Nah, ini semakin dalam maka semakin spesifik. Atau bisa juga dibuat konsepnya dari abstrak menuju konkret. Contohnya aktivitas ini bentuknya lebih abstrak. Kemudian lebih konkret lagi yaitu sport. Nah, aktivitas sport. Sport lebih konkret lagi, cycling atau bersepeda atau berenang. Teknik selanjutnya yaitu mulai dari yang lebih besar atau keseluruhan kemudian dipecah-pecah menjadi sebagian. Contohnya keluarga, bagian dari keluarga ada Julius, Zoe, Finn, Anna, dan seterusnya. Orang yang membaca mind map juga sebenarnya adalah maksudnya orang yang membaca mind map akan membaca searah jarum jam, sehingga selayaknya pun kita membuat mind map searah jarum jam, mulai dari jam 2 ya sebelah kanan sampai jam 10 di sebelah kiri. Nah, tadi kita sudah membahas sedikit tentang membuat mind map, yaitu menggunakan kertas. Sementara sekarang saya membuat mind map menggunakan komputer, tidak menggunakan kertas. Ada beberapa perangkat lunak komputer yang bisa digunakan untuk membuat mind map. Yang pertama ada FreeMind. FreeMind adalah sebuah perangkat lunak komputer untuk membuat mind map yang sifatnya open source. Open source ini berarti kode-kode programnya bisa kita lihat di internet, dan bahkan kita bisa berkontribusi untuk meningkatkan kualitas dari program ini. FreeMind untuk mendapatkannya tidak perlu biaya, jadi bisa download langsung dari internet. Yang kedua ada SimpleMind. SimpleMind adalah kalau yang tadi FreeMind perangkat lunak yang bisa diinstal di Windows maupun di Linux, sementara SimpleMind adalah perangkat lunak mind map yang bisa diinstal di Windows maupun di Android. Ada yang versi free maupun versi pro ya. Versi pro ini adalah versi berbayar ya. Perbedaan antara versi free dengan versi pro yaitu fiturnya yang lebih banyak. Selanjutnya ada MindJet Mind Manager. MindJet Mind Manager adalah aplikasi komersial, jadi sepenuhnya harus berbayar untuk menggunakan aplikasi ini. Kemudian juga ada iMindMap sama dengan MindJet Mind Manager. iMindMap adalah software yang dibuat oleh perusahaannya Tony Buzan. Jadi ini iMindMap adalah software yang di-endorse oleh Tony Buzan. Nah, software yang saya gunakan saat ini adalah software yang namanya Xmind. Xmind terdiri dari dua komponen, yaitu komponen open source dan komponen proprietary, di mana komponen open source bisa kita dapatkan dengan free maupun pro, dan komponen proprietary-nya juga bisa kita dapatkan free dan bisa kita dapatkan pro. Nah, perbedaannya adalah walaupun terdiri dari dua komponen yang terbuka dan tertutup, konsep pengembangannya yang terbuka dan tertutup, tapi Xmind bisa digunakan secara free. Sama dengan SimpleMind, fitur-fitur free-nya lebih terbatas, sehingga bila kita ingin mendapatkan fitur yang lebih baik, maka kita harus membayar. Contohnya misalnya mengimpor Excel, impor ekspor dari file Excel, atau melakukan presentasi. Nah, ini harus berbayar. Atau memasukkan file suara, harus berbayar juga. Xmind dapat di-download di xmind.net. Jadi Anda kalau ingin membuka file Xmind dari saya nantinya harus pakai program Xmind yang Anda download dari xmind.net atau
Anda buat sendiri ya. Nah, untuk menggunakan Xmind itu caranya cukup mudah, yaitu untuk kita menambahkan sub ide atau subtopik, kita tekan tombol tab. Nah, setelah kita masuk ke sebuah sub ide, kita bisa menambahkan enter, kita bisa menambahkan topik baru yang sama levelnya dengan ide yang tadi dengan cara menekan tombol enter. Di dalam Xmind ada tema, ada properti, ada gambar, ada node, dan ada peta konsep. Demikianlah perkenalan kita dengan mind map dan Xmind. Untuk seri selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuat mind map menggunakan Xmind dari awal. Demikian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.